Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Julian dari kelas P4 Farmasi, NIM F2018-01169. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Hubungan Kualitatif Struktur Aktivitas Obat. Baiklah, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas hubungan kualitatif struktur aktivitas obat. Kita bisa lihat di sini itu ada dua faktor kerja obat, kemudian pertimbangan dasar obat. Yang pertama itu obat dapat memberikan efek bila terjadi interaksi dengan tubuh atau interaksi kemobiodinamik. Kemudian sasaran obat atau target obat merupakan tujuan utama untuk memperoleh efek obat. Selanjutnya itu semua molekul obat berinteraksi dengan bahan hayati seperti reseptor, lipoprotein, enzim biomembran, dan asam nukleat. Kemudian interaksi itu memicu sederet langkah yang akhirnya menghasilkan perubahan faal yang merupakan efek obat. Dan pengangkutan obat dan tempat pemberiannya ke situs kerjanya maupun hubungan obat stimulus. Selanjutnya yaitu senyawa obat dan sistem biologik. Kita bisa lihat di sini yaitu hubungan kimia medisinal dengan cabang ilmu lainnya. Kemudian yaitu berdasarkan sumbernya obat digolongkan menjadi tiga, yaitu pertama obat alamiah, yaitu obat yang terdapat di alam. Contohnya itu pada tanaman seperti kunin dan atropin. Kemudian pada hewan contohnya minyak ikan dan hormon, dan pada mineral contohnya belerang dan kalium bromida. Kedua yaitu obat semisintetik, yaitu obat hasil sintetis yang bahan dasarnya berasal dari bahan obat yang terdapat di alam. Contohnya morfin menjadi kodein dan diosgenin menjadi progesteron. Ketiga yaitu obat sintetik murni, yaitu obat yang bahan dasarnya tidak berkhasiat. Setelah disintetis akan didapatkan senyawa dengan khasiat farmakologi tertentu. Kemudian yaitu hubungan kualitatif struktur aktivitas. Yang pertama itu aktivitas obat. Dasar dari aktivitas obat adalah proses-proses kimia yang kompleks, mulai dari saat obat diberikan sampai terjadinya respon biologis. Fase-fase yang mempengaruhi aktivitas obat yaitu fase farmakokinetik dan farmakodinamik. Farmakokinetik meliputi fase 1 dan fase 2 serta fase 3 adalah proses absorpsi molekul obat yang menghasilkan ketersediaan biologis obat, yaitu senyawa aktif dalam cairan darah. Sedangkan fase farmakodinamik adalah fase yang meliputi proses fase 4 dan fase 5. Fase 6 adalah tahap interaksi molekul senyawa aktif dengan tempat aksi spesifik atau reseptor pada jaringan target. Bagannya yaitu ada absorpsi, terus distribusi, metabolisme, ekskresi, ketersediaan farmasetik, kelarutan dan dispersi molekul, hasil obat, sediaan farmasi, kemudian ada kadar senyawa aktif, interaksi O dan R, rangsangan, respon biologik, dan efek. Farmakodinamik adalah proses menggambarkan bagaimana obat bekerja di dalam tubuh, bagaimana efek biologi dan efek terapi yang dimiliki obat sehingga dapat mempengaruhi tubuh. Kemudian reseptor obat, makromolekul jaringan sel hidup, mengandung gugus fungsional atau atom-atom tersusun reaktif secara kimia dan bersifat khas yang dapat berinteraksi secara reversibel dengan molekul obat yang mengandung gugus fungsional khas, menghasilkan respon biologis tertentu.
Kemudian fase farmakokinetik adalah keseluruhan proses yang dialami untuk memiliki obat dari dimulai masuknya obat ke dalam tubuh sampai hilangnya obat dari dalam tubuh. Proses ini mencakup absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Kemudian kita bisa lihat di sini yaitu bagaimana penyakit disembuhkan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.